Perkenalkan, nama saya Anda Astira. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang modul 5 itu mempunyai judul proses kerja pembuatan prototipe. Nah, di sini dia memiliki tujuan pembelajaran. Nah, yang dimana tujuan pembelajaran ini memiliki 4 macam. Yang pertama itu ada menentukan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Yang kedua ada memproses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Dan yang ketiga pula melaksanakan perbuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Nah, yang keempat ada mengontrol hasil pembuatan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Yang pertama itu dia memiliki tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk. Nah, yang di bawahnya pula yang kedua keunggulan dan kelemahan produk. Nah, yang ketiga proses kerja pembuatan prototipe produk. Nah, sini ada bagian A, yang dimana bagian A ini menjelaskan tentang prototipe, yang dimana prototipe itu merupakan penafsiran produk yang dapat diklarifikasikan melalui 2 dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Nah, adapun dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe ini merupakan prototipe yang menyeluruh. Nah, bagian B, di mana bagian B ini menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan prototipe produk, yang dimana setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dan prototipe. Nah, hal ini mencangkup antara lain model, pembuktian konsep yang akan menentukan tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan. Nah, C, tentang kegunaan prototipe. Nah, di mana kegunaan prototipe ini bisa dibilang sangat worth it untuk kita yang ingin membuka usaha atau menjalankan sebuah bisnis. Nah, dalam proyek pengembangan produk, prototipe digunakan untuk 4 tujuan, ya, dimana itu ada tujuannya. Yang pertama pembelajaran, nah yang kedua komunikasi, yang ketiga pula ada penggabungan. Nah, yang keempat ini ada milestones. Kita di bagian D, nah dimana di sini menjelaskan tentang seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya warna, harga, nama baik pabrik. Nah, nama baik toko yang menjual pengecer atau pengeceran, atau kayak seperti penjual-penjual yang di pinggir jalan itu. Bagian E ini ada menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari produk antara lain ini memiliki menghasilkan produk dalam bentuk fisik dan memiliki alur proses produksi yang jelas. Nah, adapun kekurangan dari produk antara lain ini yaitu membutuhkan tempat untuk menghasilkan produk dan membutuhkan tempat untuk menyimpan sebuah barang seperti gudang, dan membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Nah, selanjutnya kelebihan dari jasa antara lain itu tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang-barang berupa gudang, tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji. Nah, adapun kekurangan dari jasa antara lain ini adalah tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, dan jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antara konsumen. Nah, yang ketiga ada membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Nah, bagian F ini dia menjelaskan tentang pemetaan keberagaman produk dan jasa. Nah, di mana salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Nah, di mana bagian D ini kita dijelaskan seperti proses kerja pembuatan prototipe. Nah, rancangan proses harus didefinisikan terlebih dahulu dengan cermat. Memiliki 4 tahapan, yang dimana selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. Nah, dimana di sini kayaknya menjelaskan tentang keutamaan untuk pelanggan, dimana kita cara berkomunikasi tentang sesama pelanggan. Yang kedua itu ada penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Dan yang ketiga, kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru.
Nah, di sini dia menjelaskan kita memakai desain seadanya saja atau produk seadanya saja dulu. Jadi kita memiliki waktu luang, kita bisa memikirkan hal-hal untuk melanjutkan ke hal yang baru. Nah, baik. Yang keempat, perkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Di sini pun ada strategi proses desain, yang dimana proses ini dilihat dari sudut di sini menjelaskan bahwa desainer itu hanya mempunyai sasaran ke bisnis atau pasar-pasar besar, yang dimana itu dia membutuhkan desainer seperti logo, poster, dan pamflet-pamflet yang lain. Nah, yang dimana dalam merencanakan suatu produk, seorang produk desainer harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Nah, yang pertama itu ada memformulasikan hasil marketing. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Yang ketiga, membuat sketsa. Nah, yang keempat, membuat gambar kerja. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya perlihatkan kepada kalian semua atau menjelaskan kepada kalian semua. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Ingat, kita sesama manusia itu tidak ada yang sempurna. Oke. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.